Oke, kembali lagi di channel DNG Playground. Kali ini kita akan melanjutkan serial mengajar. Untuk kali ini modulnya adalah modul Sistem Informasi Geografis atau SIG. Materi pertama adalah kita pengantar dulu atau pendahuluan. Jadi di serial mengajar ini kita akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Geografis. Apa itu Sistem Informasi Geografis? Jadi kalau menurut Aronoff, Sistem informasi geografis adalah suatu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi yang berreferensi geografis. Nah, kata kuncinya ada di sini ya, di berreferensi geografis ini. Kata kuncinya adalah data-data yang digunakan di SIG adalah data yang memiliki informasi yang berreferensi geografis. Jadi ada posisinya, ada letaknya dan sebagainya. Ini Aronoff mendefinisikan pada 1989. Selain itu ada terminologi lain di lintas ilmu lain. Contoh yang pertama ada Geographical Information System yang merupakan terminologi yang sering digunakan di Eropa. Yang kedua ada Geomatic, terminologi yang digunakan di negara Kanada, utamanya negara bagian yang berbahasa Prancis. Selanjutnya ada Georelational Information System, terminologi berdasar pada teknologinya. Selanjutnya ada Natural Resources Information System, terminologi yang berdasarkan pada disiplin ilmu pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya ada Spatial Information System, terminologi disiplin ilmu non-geografi. Selanjutnya ada Multipurpose Geographic Data System, yaitu terminologi umum yang digunakan di kalangan pemerintahan. Itu adalah macam-macam terminologi untuk GIS ya, atau SIG. Tapi di Indonesia, di bahasa Indonesia kita menyebutnya Sistem Informasi Geografis. Kalau bahasa Inggris Geographic Information System ya, GIS. Kalau di Indonesia SIG gitu aja. Next kita pakai SIG aja. Secara umum jadi bisa kita simpulkan SIG adalah suatu satuan atau unit komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, sumber daya manusia yang bekerja bersama untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, mengelola, memanipulasi, integrasi, analisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. Jadi setiap komponennya, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan manusia itu harus bekerja sama. Kalau ada komponen yang hilang itu nggak bisa digunakan di SIG ini. Jadi semuanya harus bersinergi. Gitu, itu adalah secara umum. Terus selanjutnya kita masuk ke manfaat dari sistem informasi geografis ini apa? Yang pertama itu adalah lokasi. Jadi yang biasa kita jadikan contoh untuk sekarang kita jadikan contoh adalah Kota Bandung misalkan. Lokasi di Kota Bandung itu areanya di mana? Secara posisi di mana terhadap Indonesia, luasnya seberapa? Terus ada titik yang paling tinggi di mana, titik paling rendah di mana. Nah, itu adalah komponen yang berkaitan dengan ini ya, lokasinya. Dan juga potensinya, misalkan Bandung bagian timur itu potensinya apa? Misalkan aja ya, ada tambang emas misalkan. Atau Bandung Barat potensinya ada kebun teh misalkan. Itu contoh aja. Nah, jadi di SIG itu kita bisa ada manfaatnya, salah satunya adalah lokasi ya. Untuk dari data-data yang sudah kita masukkan bisa kita pelajari tentang lokasi. Selanjutnya adalah kondisi. Jadi misalkan kayak tadi kita lanjutin dari Kota Bandung ya. Kondisi Kota Bandung seperti apa? Masyarakatnya jumlahnya seperti apa? Berapa jumlah masyarakat contohnya? Terus tingkat ekonominya berapa? Tingkat ekonominya seperti apa? Apakah semuanya udah di atas kategori miskin atau masih ada yang miskin, jumlahnya berapa, sebarannya di mana saja, dan juga mungkin tingkat kesehatan, tingkat akses pendidikan, dan sebagainya. Itu kondisi. Jadi dengan data-data yang semakin banyak, semakin lengkap, itu akan menghasilkan informasi yang lebih komprehensif terhadap SIG itu sendiri. Itu adalah kondisi. Manfaat yang kedua. Yang ketiga, kita bisa mendeteksi kecenderungan, tren atau pola. Contoh lagi kecenderungan. Jadi misalkan kita pakai data misalkan tahun 2016 berapa sih
luas ruang terbuka hijau di Kota Bandung. Jadi ruang terbuka hijau itu kayak taman atau kebun. Nah, itu luasnya seberapa sih pada tahun 2016, dan misalkan 10 tahun sebelumnya 2006 gitu, berapa juga itu. Jadi ada kecenderungan perubahannya seperti apa RTH ini, ruang terbuka hijau. Apakah semakin banyak, apakah semakin sedikit, apakah menyebar semakin teratur atau semakin tidak teratur. Nah, itu bisa kita teliti. Tren pun seperti itu juga dengan pola. Kita next saja dulu. Ada simulasi dan modeling. Oke, kita ngobrolin yang sebelum ke simulasi dan modeling. Kita coba ngobrolin tentang ini aja, kecenderungan, tren atau pola. Jadi ini misalkan di Kota Bandung turun hujan, misalkan selama 2 hari turun hujan, terus apa yang akan terjadi? Nah, kalau ada data di zaman dahulu, misalkan ada data di masa lampau, itu bisa kita pelajarin. Misalkan di area Bandung Tengah itu pernah terjadi hujan terus menerus selama 2 hari, terus di mana saja titik genangan, di mana saja yang banjir, di mana saja yang mampat salurannya. Nah, itu bisa kita teliti. Untuk selanjutnya bisa kita buat simulasi atau modeling. Jadi apa nih yang terjadi ketika hujannya sampai 4 hari misalkan, atau kalau misalkan kita pasang biopori itu di mana. Jadi kita dari model ini kita bisa tentukan pasang biar nggak terlalu banjir ya. Jadi kalau misalkan hujannya sama 2 hari terus kita pasang biopori, jadi kan airnya langsung masuk ke tanah. Nah, itu gimana? Harus taruh di mana si biopori dan volumenya seperti apa. Jadi SIG ini banyak banget manfaatnya ya. Ini baru contoh yang sederhana. Jadi masih akan banyak contoh-contoh yang lain yang bisa teman-teman pelajari. Cuman ini tadi contoh yang sederhana aja. Langsung kita next ke slide berikutnya. Oke, untuk pertemuan pengantar ini sistem informasi geografis sudah cukup. Terima kasih sudah menyimak. Saya ucapkan terima kasih juga untuk dosen saya yang mengampu saya sistem informasi geografis, yaitu Ibu Indrianawati, Ibu Indri dari Prodi Teknik Geodesi ITENAS. Terima kasih. Berikut ada kontak saya. Silakan dikontak apabila ada pertanyaan lebih lanjut. Simak video selanjutnya. Sampai jumpa di serial mengajar selanjutnya. Bye bye.